Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, langsung saja. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai sampling. Pembahasan yang pertama yaitu populasi dan sampel. Apa itu populasi? Apa itu sampel? Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang karakteristiknya hendak diduga. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi atau jumlahnya lebih sedikit dari populasinya. Sedangkan sampling sendiri adalah cara atau teknik yang dipergunakan untuk mengambil sampel. Selanjutnya, perbedaan antara populasi dan sampel. Populasi dan sampel adalah dua konsep penting dalam statistik dan penelitian. Berikut ini adalah perbedaan utama dari antara populasi dan sampel. Populasi sendiri adalah keseluruhan objek kelompok atau individu yang menjadi sarana penelitian. Populasi mencakup semua elemen atau anggota yang memiliki karakteristik tertentu yang akan dipelajari. Seperti contoh, jika seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa SMA, katakanlah di suatu kota, maka populasi yang dimaksud adalah semua siswa di kota tersebut. Sedangkan sampel sendiri adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Sampel diambil untuk membuat inferensi tentang populasi. Seperti contoh, dari populasi semua siswa di suatu kota, peneliti mungkin mengambil sampel sebanyak 200 siswa untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya yaitu metode sampling. Metode yang digunakan untuk mengambil sampel dari populasi yaitu ada dua. Di antaranya yang pertama yaitu random sample atau probability sampling. Yang kedua metode non-random sampling atau Jasmine sampling. Sample random atau random sampling. Random sampling adalah sampel yang probabilitas pemilihan masing-masing unsur dalam populasi diketahui sebelum unsur dalam populasi diketahui sebelum pemilihan dan tidak sama dengan 0. Untuk teknik pengambilan sampel di sini menggunakan yang pertama simple random sampling. Yang kedua systematic sampling. Yang ketiga stratified sampling. Yang terakhir menggunakan cluster sampling. Untuk penjelasannya yaitu simple random sampling adalah metode pengambilan sampel dari populasi di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Metode ini sering digunakan untuk penelitian dalam penelitian untuk memastikan bahwa sampel yang diperoleh representatif dari populasi keseluruhan, sehingga hasil penelitian dapat
generalisasikan ke seluruh populasi. Selanjutnya, systematic sampling. Apa itu systematic sampling? Metode pengambilan sampel yang di mana elemen-elemen dipilih dari populasi secara sistematik menggunakan interval tetap. Metode ini digunakan untuk menyederhanakan proses pengambilan sampel, terutama jika populasi besar dan pengurutan data tersedia. Selanjutnya, stratified sampling adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa subkelompok yang homogen atau setara berdasarkan karakteristik tertentu. Setelah itu, sampel acak diambil dari setiap setara tersebut. Tujuan dari stratified sampling adalah untuk memastikan bahwa subkelompok dalam populasi terwakili secara proporsional dan dalam sampel, sehingga meningkatkan akurasi dan representatif hasil penelitian. Selanjutnya, cluster sampling. Cluster sampling adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok atau cluster yang representatif. Kemudian beberapa cluster itu secara acak dalam semua anggota di cluster yang terpilih dijadikan sampel. Metode ini sering digunakan ketika populasi tersebar luas atau ketika sulit untuk membuat daftar lengkap seluruh populasi. Selanjutnya yaitu metode non-random sampling. Pemilihan sampel dari suatu populasi tidak harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi. Untuk tekniknya yang pertama menggunakan convenience sampling, yang kedua purposive sampling, yang ketiga snowball sampling. Untuk penjelasannya, convenience sampling adalah metode pengambilan sampel di mana subjek dipilih berdasarkan kemudahan akses dan ketersediaan bagi peneliti. Ini adalah salah satu jenis non-probability sampling, di mana tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Selanjutnya, purpose sampling. Purpose sampling atau kadang disebut dengan judgmental sampling adalah metode pengambilan sampel di mana elemen-elemen dipilih berdasarkan penilaian atau pertimbangan tertentu oleh peneliti. Metode ini digunakan ketika peneliti ingin menggunakan sampel yang dianggap paling tepat untuk tujuan penelitian mereka. Yang terakhir, snowball sampling. Snowball sampling adalah metode pengambilan sampel yang digunakan terutama dalam penelitian kualitatif dan seringkali dalam studi yang melibatkan populasi yang sulit dijangkau atau tersembunyi.
Dalam metode ini, peneliti mulai dengan sampel kecil dari individu yang relevan dan meminta mereka untuk merekomendasikan orang lain yang juga memenuhi kriteria penelitian. Proses ini berlanjut dengan setiap orang yang direkomendasikan kemudian merekomendasikan lebih banyak orang, seperti bola salju yang menggelinding dan membesar. Nah, selanjutnya yaitu distribusi sampling rata-rata. Jika sebuah populasi mempunyai rata-rata dan simpangan baku yang besarannya terhingga, maka untuk ukuran sampel acak N cukup besar. Distribusi rata-rata sampel mendekati distribusi normal dengan rata-rata dan simpangan baku. Untuk rumusnya yaitu rata-rata X bar sama dengan rata-rata, sedangkan rumus simpangan baku atau populasi X bar sama dengan simpangan baku per N kuadrat. Apabila sampel-sampel random beranggota N individu masing-masing diambil dari suatu populasi yang mempunyai min dan standar deviasi, maka distribusi sampling rata-rata akan mempunyai min atau min of min, sama dengan min populasinya dan standar deviasi atau standar error of the mean. Selanjutnya, jika ukuran populasi kecil dibanding dengan ukuran sampel, yaitu N kecil per N besar lebih besar dari 5%, maka menggunakan rumus rata-rata X bar sama dengan rata-rata, dan untuk simpangan bakunya, simpangan baku X bar sama dengan simpangan baku atau populasi per N kuadrat dan kuadrat N kurangi N kecil per N kurangi 1. Jika ukuran populasi besar dibanding dengan ukuran sampel, yaitu N kecil per N besar lebih kecil dari 5%, maka menggunakan rumus rata-rata X bar sama dengan rata-rata. Untuk simpangan bakunya, populasi X bar sama dengan populasi per N kuadrat. Selanjutnya, distribusi normal yang dapat didistribusi rata-rata perlu distandarkan agar daftar distribusi normal baku dapat digunakan. Ini perlu untuk perhitungan-perhitungan. Untuk ini digunakan transformasi. Rumusnya yaitu Y sama dengan X bar kurangi rata-rata. Nah, teman-teman bisa melihat gambaran rumus distribusi sampling yang ada di PPT ini. Selanjutnya membahas tentang distribusi sampling proporsi. Misalkan populasi diketahui berukuran N besar yang di dalamnya terdapat pariwisata A sebanyak Y di antara N, maka didapat parameter proporsi peristiwa A sebesar rata-rata Y per N. Jika dari suatu populasi diambil sampel acak berukuran N dan dimisalkan ke dalam dimisalkan di dalamnya ada peristiwa A sebanyak X, sampel ini memberikan statistik proporsi peristiwa A sama dengan P sama dengan
X per N. Jika semua populasi yang mungkin diambil dari populasi itu, maka didapat sekumpulan harga-harga statistik proporsi. Dari kumpulan ini kita dapat menghitung rata-ratanya, diberi simbol rata-rata P, dan simpangan bakunya diberi simbol simpangan baku P. Nah, jika ukuran populasi kecil dibanding dengan ukuran sampel, yaitu N kecil per N besar lebih besar dari 5%, maka rumusnya yaitu rata-rata Pi sama dengan Pi. Untuk simpangan bakunya yaitu populasi Pi sama dengan kuadrat Pi 1 kurangi Pi per N, kuadrat N besar kurangi N kecil per N besar kurangi 1. Jika ukuran populasi besar dibanding ukuran sampel, yaitu N per N besar lebih kecil dari 5%, maka menggunakan rumus rata-rata Pi sama dengan Pi. Untuk simpangan baku menggunakan rumus simpangan baku P sama dengan kuadrat Pi 1 kurangi Pi per N. Untuk simpangan baku P dinamakan kekeliruan baku proporsi atau galat buku proporsi. Berikut merupakan gambaran rumus dari distribusi sampling proporsi. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu distribusi sampling selisih rata-rata. Misalkan kita punya dua populasi masing-masing berukuran N1 dan N2, populasi kesatuan mempunyai rata-rata 1 dan simpangan baku 1, sedangkan populasi kedua mempunyai rata-rata 2 dan simpangan baku 2. Dari setiap populasi secara independen kita ambil sampel-sampel acak berukuran N1 dari populasi kesatuan dan berukuran N2 dari populasi kedua. Untuk membedakan populasi kesatu, misalkan mempunyai variabel X dan populasi kedua mempunyai variabel Y. Dari sampel-sampel ini kemudian dihitung rata-ratanya dan didapat rata-rata sampel dari X bar 1, X bar 2 sampai X bar K dan Y bar 1, Y bar 2 sampai Y bar R, dengan K sama dengan sampel yang dapat diambil dari populasi ke-1, dan R banyak sampel yang dapat diambil dari populasi kedua. Kemudian bentuklah sekarang semua selisih antara rata-rata dari sampel-sampel dalam kumpulan kesatuan dan rata-rata dari sampel-sampel dalam kumpulan kedua. Didapat kumpulan selisih rata-rata yang bentuk umumnya X bar I kurangi Y bar J, dengan I sama dengan 1 sampai 3 dan J sama dengan 1 sampai 3 R.
Kumpulan selisih rata-rata sampel akan membentuk distribusi selisih rata-rata. Dari kumpulan ini kita dapat menghitung rata-ratanya. Diberi simbol rata-rata X bar kurangi Y bar, dan menghitung simpangan bakunya diberi simbol simpangan baku X bar kurangi Y bar. Ternyata bahwa untuk N1 dan N2 cukup besar dan sampel-sampel acak diambil secara independen satu sama lain. Didapat hubungan rumusnya, yaitu rata-rata X bar kurangi Y bar sama dengan rata-rata 1 kurangi rata-rata 2. Untuk simpangan bakunya, simpangan baku populasi X bar kurangi Y bar sama dengan kuadrat populasi 1 kuadrat per N1 ditambah populasi 2 kuadrat per N kuadrat. Untuk ukuran sampel cukup besar, maka selisih rata-ratanya menggunakan X bar kurangi Y bar akan mendekati distribusi normal. Untuk membuat distribusi normal ini menjadikan distribusi simpangan baku digunakan transformasi, rumusnya yaitu Y sama dengan X bar kurangi Y bar dikurangi rata-rata 1 kurangi rata-rata 2 per populasi X bar kurangi Y bar. Berikut ini merupakan gambaran rumus dari distribusi sampling rata-rata. Selanjutnya yaitu distribusi sampling selisih proporsi. Misalkan ada dua populasi masing-masing berdistribusi binom, kedua-duanya berukuran cukup besar. Di dalam kedua populasi itu ada peristiwa A dengan proporsi rata-rata 1 untuk populasi kesatuan dan rata-rata 2 untuk populasi kedua. Dari kedua populasi itu secara independen diambil sampel-sampel acak berukuran N1 dari populasi kesatuan dan berukuran N2 dari populasi kedua untuk peristiwa A. Didapat kumpulan proporsi, rumusnya yaitu P1 sama dengan XI per N1, untuk I-nya sama dengan 1, 2 sampai K, dan P2 sama dengan YI per N2, untuk J-nya sama dengan 1, 2 sampai R. Selanjutnya dengan XI sama dengan adanya peristiwa A dalam sampel yang diambil dari populasi kesatuan. Untuk YJ sama dengan adanya peristiwa A dalam sampel yang diambil dari populasi kedua. K dan R masing-masing banyak sampel yang mungkin diambil dari populasi kesatuan dan kedua. Untuk selisih proporsi, rumusnya yaitu P1 kurangi P2, dapat dibentuk hingga terdapat kumpulan selisih proporsi. Dari kumpulan ini dapat dihitung rata-ratanya dan diberi simbol rata-rata SP, dan simpangan bakunya
diberi simbol simpangan baku SP dengan SP sama dengan P1 kurangi P2. Ini merupakan selisih antara proporsi sampel ke-1 dan proporsi sampel kedua. Ternyata untuk ini berlaku rumusnya, yaitu rata-rata SP sama dengan P1 kurangi P2. Untuk simpangan bakunya yaitu populasi SP sama dengan kuadrat P1 dalam kurung 1 kurangi P1 tutup kurung per N1 tambah P2 kurung buka 1 kurangi P2 kurung tutup per N2. Selanjutnya untuk ukuran sampel ukuran besar, distribusi selisih proporsi akan mendekati distribusi normal. Agar supaya distribusi normal ini menjadi distribusi normal baku, maka diperlukan transformasi. Untuk rumusnya yaitu Y sama dengan P1 kurangi P2 kurangi P1 kurangi P2 per simpangan baku SP. Nah, ini merupakan gambaran rumus dari sampel selisih distribusi sampling selisih proporsi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.